kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, serta melaksanakan pesan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak yang saya hormati dalam Yesus Kristus, tahun 2022 kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kita boleh merayakan Natal dan Tahun Baru sedikit berbeda 2 tahun terakhir yang kita lewati. Saya ingat 2020 kita belum berani untuk bersekutu seperti ini. Tahun 2021 juga bersekutu, tapi masih dihantui dengan kegelisahan. Tetapi tahun 2022 karena katanya sudah melandai, tapi tentu juga kita tetap waspada. Sebagai orang yang berhikmat, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita menggunakan hikmat dari Tuhan untuk juga tetap hidup di dalam kehidupan yang baru di era pandemi COVID-19 ini. Tapi satu hal, kita boleh bersama, kita boleh bersekutu, bahkan luar biasa. Kita ada di dalam suasana sukacita yang luar biasa. Bukan karena persoalan lomba-melomba siapa yang bagus puji-pujiannya, tetapi Tuhan mengizinkan kita bisa boleh bersaksi, boleh memuji namanya. Karena 2 tahun terakhir tidak ada waktu untuk memuji Tuhan seperti yang kita ekspresikan iman kita di sore hari ini. Ya, enau masih kita mau perlu ke BPMJ, Hana beli Dania menjadi sorotan. Semua itu menggelisahkan. Tapi hari ini ada kuasa yang boleh kita katakan bahwa semuanya hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Dari semua itu, khususnya ketika kita mau bersedia merayakan Natal, berarti kita mengingat peristiwa demonstrasi kasih Allah. Allah mendemonstrasikan kasih bagi dunia ini. Allah bukan hanya Allah yang konseptual, bukan Allah yang hanya berkata-kata, tetapi Allah di dalam wujud kasih, Dia mau mengatakan bahwa kasih itu adalah Dia, dan kasih itu harus tampak dan nyata dalam kehidupan semua makhluk. Allah yang berada dalam tahta yang kudus, dalam kemuliaannya sebagai Bapa, Dia meninggalkan kemuliaan itu, Dia turun ke dunia. Dia ingin sama seperti manusia, saya dan Bapak Ibu, punya hidup, punya mata, punya rasa. Hanya yang berbeda adalah Dia tidak berdosa. Demonstrasi kasih Allah itu dimulai dengan kelahiran
Dia datang sebagai manusia, menjadi seperti manusia dengan peristiwa kelahiran. Semua kita yang ada di tempat ini tidak dengan sendirinya hadir tanpa dari kandungan seorang ibu. Pevitade moroi badabina satwa daerah alami. Secara biologis kita hadir, lahir, dan kehadiran Kristus juga dibuktikan sebagai manusia. Dia hadir melewati peristiwa kelahiran. Jadi sepatutnya sukacitalah yang kita tampakkan dalam perayaan Natal. Wajar kalau sukacita itu kita ekspresikan sebagai orang yang menerima Kristus dalam hidupnya. Ekspresi sukacita itu tentu dengan kerelaan waktu, jam-jam rawan seperti ini. Ekspresi sukacita itu dengan penampilan yang sedikit berbeda dari hari-hari yang biasanya. Semua itu adalah ekspresi sukacita bahwa sesungguhnya telah lahir Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Dan itulah yang kita mau sebut Natal adalah transformasi kehidupan. Allah mengubah yang hina, yang kotor, yang berdosa menjadi berharga, menjadi mulia, menjadi kudus. Allah mengubah kehidupan manusia yang tidak terpulihkan, yang sakit oleh karena telah jatuh di dalam dosa, dan Dia mengubah kehidupan itu menjadi kehidupan yang membawa keselamatan. Jadi peristiwa Natal, kelahiran Kristus, adalah peristiwa yang membawa damai sejahtera. Tercipta damai sejahtera karena Allah mengubah gelap menjadi terang. Allah mengubah yang hina menjadi berharga, bersih. Allah mengubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru karena telah berada di dalam Kristus. Kasih Kristus kita telah terima. Apakah tanda-tanda bahwa kita sudah menerima kasih Kristus? Firman Tuhan sore hari ini secara keseluruhan pasal 12 kitab Roma ini mau mengatakan tentang kehidupan di dalam kasih. Kalau kita melihat mulai dari ayat 1 itu sampai ayatnya yang ke-8, ternyata kehidupan kasih itu, hubungan kita dengan Tuhan itu terpancar di dalam yang namanya ibadah. Persembahan yang benar adalah ibadah yang sejati kalau kita lihat ayat sebelumnya. Berarti ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita layani adalah bagian kasih kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas. Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah mengingat kasih
Allah dalam hidup kita. Ada kita kau kena bazima ke turamana ibadah lingkungan, ibadah keluarga, ibadah jemaat, kita wa irege ku ibadah adri. Tuhan penuh kasih dan ibadah adalah mengingatkan kita betapa besar kasih Allah bagi kita. Dan selanjutnya ternyata kasih itu bukan sesuatu yang konseptual, hanya teori. Allah telah memulai dengan mendemonstrasikan. Allah telah memulai memberikan contoh yang real bagi kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan 3 ayat yang saya bacakan tadi adalah bagian dari kewajiban orang Kristen untuk mempraktekkan kasih yang Allah sudah nyatakan itu. Pertama, kita diingatkan bahwa prinsip yang benar tentang kasih adalah segala sesuatu hal yang baik itu adalah kasih. Mulai dengan kita berpikir yang baik adalah kasih. Mulai dari rasa ingin, masih ingin atau niat yang baik, kita hidup dalam kasih. Apalagi ketika kita mau bertindak sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai dengan niat dan keinginan kita wujudkan, kita lakukan dengan baik, itu adalah kasih. Makanya ditekankan oleh Paulus dalam kehidupan jemaat di Roma, janganlah berpura-pura mengasihi. Jangan hanya dalam pikiran. Kalau masih dalam pikiran, enai masih domina esa utol, hanya dalam pikiran. Enai masih do besar lau no era sa upai digina kedania, masih niatan, masih keinginan, masih sifatnya konseptual, masih teori. Tetapi ketika kita mewujudkan kasih yang sesungguhnya, tanpa ruang dan waktu, tanpa ada batas, maka kita sudah hidup di dalam kasih yang benar. Allah, Dia tidak hanya mau mengatakan mengasihi manusia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang difirmankan itu sungguh-sungguh telah ada dan nyata di dalam Kristus. Sehingga ini juga menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya, agar kasih kita adalah kasih yang benar-benar diwujudkan secara nyata dan baik. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih itu di ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu menanggalkan ego, meletakkan ego. Allah telah memulai memberikan teladan. Ireilah keminia, ireima asalawania, ireina dauma, kamu sebuahnya. Tetapi Dia turun menjadi manusia. Bukankah yang menjadi persoalan manusia dari abad ke abad dalam segala zaman, bahwa manusia dengan egonya
Itu yang menjadi penyakit yang sulit untuk diubah. Kita mengingat kisah para raja-raja Israel dengan egonya, toh tetap juga tidak bisa bertahan, tapi justru mereka berada di dalam hukuman Allah. Oleh karena kehidupan kemanusiaan ini sulit untuk menanggalkan ego, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang hidup di dalam kasih jangan menunda, jangan menunggu orang lain untuk menyapa dan menegur kita, tetapi kewajiban kita adalah bahkan berlomba-lomba lebih dulu menyapa dan menghargai orang lain. Orang hadare, kulena ya usofa namohe teknia coba. Aduh, gimana ya? Apalagi kalau dalam status sosial kita lebih tinggi dari orang lain. Sepanjang itu mengikat kita, maka kita belum hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Bukankah secara alamiah, secara hukum alam, yang tinggi itu berada di atas, yang rendah itu berada di bawah. Tetapi di dalam hukum kasih, di dalam hukum Allah, justru terjadi hal yang kontroversial. Kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, makanya ada satu buku judulnya saja, yaitu Yesus Sang Radikal. Kehadirannya memutarbalikkan tradisi sosial yang ada. Perbuatan Yesus mengubah hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa, sesuatu yang baru, termasuk juga di dalam mengasihi. Kalau kita menelusuri perjanjian baru, Yesus selalu berada di pihak yang lemah. Yesus selalu membela perkara orang-orang lemah. Yesus selalu ada bagi orang-orang berdosa. Kasih yang sesungguhnya yang perlu kita praktekkan adalah ketika yang biasa kita buat tidak biasa. Ketika hal-hal yang umum justru kita jadikan sesuatu hal yang khusus. Saya menandai apa yang dilaporkan tadi oleh ketua panitia. Memperhatikan orang-orang terlantar, memperhatikan yatim piatu, memperhatikan yang susah, yang lemah. Semestinya tidak hanya karena sekali setahun. Semestinya itu bukan hanya tanggung jawab panitia, tetapi menjadi kewajiban setiap orang yang sudah menerima kasih Kristus. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saudara kita orang-orang yang membutuhkan kita. Saudara kita orang-orang yang lemah. Saudara kita orang-orang yang tapa, yang hina, yang tidak dianggap oleh masyarakat. Sedikit kesaksian saya sore ini tadi sebelum ke jemaat GKP Musiana. Saya melayani perayaan Natal jam 10 di jemaat Al-Quwa. Juga perayaan Natal dan
juga dengan tema cinta kasih, Kristus menggerakkan persaudaraan. Saya tekankan soal persaudaraan. Tidak lama masih di dalam suasana acara mau ibadah, tiba-tiba ada insiden kecelakaan di depan gereja BNKP Alokoan Nias Utara. Kita bisa tahu itu jalan yang sangat mulus, enak untuk berkendaraan. Terjadilah kecelakaan. Seorang mahasiswa dari saudara kita Katolik, sekolah Mandala itu ya, menabrak anak usia 4 tahun. Spontanitas terjadi, kericuhan, emosi muncul karena anak itu, mudah-mudahan kita doakan, masih kritis. Dan bisa dibayangkan emosi jemaat kepada anak muda ini. Untunglah dia lari ke dalam gereja. Sudah di dalam gereja, emosi tidak terbendung, terus menghantam. Tadinya saya diam, tapi mau tidak mau saya harus bicara dan berteriak. Dan saya katakan, mohon saya didengar. Ini ujian bagi kita yang baru saja mendengarkan firman Tuhan. Apakah dengan satu pukulan tinju sudah menyelamatkan si anak kecil? Ternyata kasih perlu sabar. Kasih perlu mengendalikan diri. Dan inilah sebuah wujud nyata yang saya katakan, memang ini adalah perjuangan iman kita untuk mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Sang pemuda itu, saya katakan ke kepala desa yang kebetulan warga jemaat, sebelum masyarakat atau jemaat menghakimi anak ini, hubungi polsek, biarkanlah hukum yang berbicara. Ya, ini tidak menyelesaikan masalah. Dan sang anak dibawalah ke rumah sakit daripada kita sibuk mencari dan menyalahkan dia. Ini kita tolong, kita perlu berhikmat dalam situasi ini. Walaupun suasana gaduh, lesimangat raga nasa tulang tabayang kelesa ami geda, ewai lama nasa. Dan saya pulang karena kesini, dan saya tahu ada rasa bersalah terpancar di wajah jemaat. Mohon maaf, saya bilang tidak ada yang perlu dimaafkan. Ini bukan susunan acara nih panitia. Tidak ada di dalam susunan acara yaitu sandiwara atau kita ciptakan kecelakaan. Tidak ada. Saya bisa menerima, ya. Sampai ketua BPFC-nya karena kebetulan ponakannya sang korban. Maaf, saya tidak ada yang salah. Wajar manusiawi kita terusik dengan kejadian ini. Apa yang ingin dibalik kisah itu? Realita hidup kita itu ada di dalam dunia ini. Kadang-kadang kita, yang saya katakan tadi, kasih itu adalah sesuatu yang konseptual, teori. Tetapi ini adalah tantangan bagi kita, kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima cinta kasih Kristus. Seharusnya perbuatan
keseharian kita, bukan secara temporal, bukan secara program, tetapi adalah habit, kebiasaan yang wajib kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menantang kita jemaat Tuhan yang merayakan Natal. Mari kita melawan ego kita, melawan kemanusiaan kita, dikala kita juga ingin memperjuangkan kasih di dalam Kristus itu, apalagi terhadap sesama, apalagi juga kasih kita terhadap dunia ini. Kita mengasihi lingkungan hidup ini, kita memperhatikan mana yang bisa membuat rusak dunia ini. Kita di dunia sekarang karena hobi, saya lihat sudah mulai pemukiman kita ini padat, mulai hutan-hutan mulai berkurang hanya karena mau mengejar view yang enak, memandang laut, memandang segala sesuatunya, sampai kita tidak dan mungkin terabaikan mengasihi lingkungan, mengasihi alam yang Tuhan percayakan kepada kita. Kewajiban kita adalah bagaimana kita tetap hidup mewujudkan kasih yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, ibu bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih itu justru semakin menyalakan roh untuk melayani Tuhan. Karena kasih Allah telah kita terima, maka kita mewujudkan hidup dalam kasih. Ini sebenarnya di ayat yang ke-11 ini dalam konteks pelayanan kepada Tuhan. Kita terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi pekerjaannya, yaitu gerejanya, pelayanan, program jemaat. Allah mengasihi semuanya itu, dan Allah menempatkan kita untuk meneruskan karya keselamatan, untuk terus melayani. Bahkan dikatakan, kerajinanmu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bisa saja di dalam masa pemilihan pelayan, mungkin karena faktor hadiah selingkungan gua adalah filito lebih buat dedera bagoi babeen kape moroi ba kaireke dedebu baba masih lingkungan ade baba ereke dedebu, ya mulailah muncul perasaan kendor. Mudah-mudahan di jemaat ini tidak ada perasaan yang membuat kendor, tetapi karena cinta kasih Kristus yang telah menggerakkan kita, kita memahami bahwa semua ini adalah pekerjaan Tuhan, semua ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Kita hanya alat Tuhan dipakai untuk menyatakan yang terbaik bagi gerejanya. Kalau itu kita tanamkan di dalam kehidupan berjemaat kita, dalam kehidupan komunitas berorganisasi kita, dalam iman, dalam wadah seperti ini, kita sudah mempraktekkan kasih. Lo masih tatekiku halau lo balangi, lo masih kita adudu halau lo balangi yang sudah Tuhan
Tuhan izinkan melalui waktu kita, melalui pengorbanan kita, tetapi semuanya adalah karena kita mengasihi Allah dan kita sudah menerima kasih Kristus. Itulah sebenarnya yang menjadi dasar, menjadi berkat yang sempurna di dalam kehidupan relasi kita dengan sesama. Sebagaimana tema dikatakan, melalui syukuran perayaan Natal dan Tahun Baru ini dapat menjadi berkat untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Saya cari tahu istilah berkat. Berkat itu diartikan dibuat menempel, dibuat untuk bisa melekat. Berarti ada benda, ada alat yang digunakan untuk merekatkan sehingga jadi. Apakah berkat itu? Cinta kasih Kristus. Kalau kita hidup di dalam cinta kasih Kristus, itulah berkat hubungan kita antar sesama. Bukan karena marga menjadi berkat, bukan karena kabanuasa satu lalahada, ya, atau karena lingkungan. Itu bagian terkecil dari wujud berkat. Tetapi sumber dari berkat itu adalah cinta kasih Kristus yang telah menguasai hidup kita. Inilah yang menjadi bagian yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita sebagai jemaat BNKP Hosiana. BNKP Hosiana ini secara pribadi bagi saya tidak pernah pudar kesatuan, keharmonisan persaudaraan. Dan inilah yang perlu kita pupuk. Semakin erat, semakin merekat, karena kasih Kristus itu mampu mendobrak, menjadi penggerak, menjadi pendorong untuk membuat kita semakin lebih bermakna hidup ini, lebih bernilai hidup ini, karena transformasi kehidupan yang telah dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Kita juga menjadi orang-orang pencerah, menjadi orang-orang pengubah oleh karena cinta kasih Kristus. Saya mengajak kita untuk menyebutkan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. 3 ya. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita dan rasa syukur kita karena kita telah dimampukan untuk menjadi berkat-berkat cinta kasih Kristus di dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa mempraktekkan dengan sungguh-sungguh cinta kasih yang Engkau telah nyatakan di dalam Kristus Yesus melalui peristiwa kelahiran-Mu. Engkau Allah dalam kemuliaan-Mu menjadi rupa seperti manusia oleh karena mengasihi kami manusia di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini.
Dan kiranya firman-Mu ini yang senantiasa menggelora dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu lah kami berdoa dan bersyukur.